Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 2 November 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati arwah semua orang beriman. Setelah kemarin kita memuliakan semua orang kudus dan memohon agar kita kelak juga bisa berbahagia bersama mereka dalam surga sambil memandang wajah Bapa. Hari ini kita mengenangkan sanak keluarga kita yang telah meninggal dan belum masuk dalam kerajaan surga. Atau seringkali kita mengatakan masih di api pencucian. Seluruh bulan November kita khususkan untuk berdoa bagi para arwah dan memohon kepada Allah kerahimannya agar mereka dibebaskan dari dosa, dibersihkan dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dalam iman kita yakini bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Kristus setia sampai akhir akan menjadi satu keluarga Allah, tubuh mistik Kristus. Maka pada kesempatan renungan ini kita akan melihat, merenungkan sekitar kematian berdasarkan bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi ini. Ada 3 kali misa dan 3 bacaan yang berbeda. Namun saya akan mengambil salah satu rumusan misa yang bacaan pertama diambil dari kitab kedua Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46 yang menegaskan kepada kita, sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh memikirkan kebangkitan dan bukan memikirkan duniawi. Pada bacaan yang kedua, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15. Paulus menegaskan kepada kita, Kristus telah dibangkitkan dan semua orang yang percaya akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Sama seperti satu orang mati karena dosa, semua orang kena dosa berkat Adam. Demikian pula semua orang dihidupkan kembali berkat satu orang, yakni Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 37 sampai 40 telah mendengarkan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ialah setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat bacaan-bacaan ini untuk menghantar kita
kepada permenungan kematian dan kebangkitan. Seringkali kita takut akan kematian karena kita kurang menyadari kematian dianggap sebagai titik akhir. Namun kita dengan bacaan-bacaan diingatkan bahwa ada kebangkitan untuk hidup yang baru. Maka sangatlah bagus, sangatlah mursyid dan saleh orang-orang yang memikirkan kebangkitan sehingga punya harapan hidup kekal, tidak terkurung pada kesempitan pikiran, yakni hidup yang dibatasi oleh kematian. Maka kitab Makabe mengajak kita untuk terus-menerus memikirkan kebangkitan dan bukan kehidupan. Itu berarti hidup dan karya-karya kita arahkan kepada kebangkitan. Kita dibangkitkan oleh Kristus yang telah wafat dan bangkit. Kita jatuh ke dalam dosa berkat Adam. Tapi kita mempunyai seorang penolong, yakni Kristus, yang akan membangkitkan, menghidupkan semua orang. Itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk dekat dengan Yesus agar juga dibangkitkan pada akhir zaman. Hidup dan karya-karya kita arahkan pada sang sumber kebangkitan, yakni Yesus sendiri. Dan kemudian kita mendapatkan penegasan dari bacaan Injil yang memberikan kelegaan bagi kita. Yesus menegaskan, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Kita yang telah diberikan Bapa kepada Yesus dan datang kepadanya tidak akan dibuang. Jaminan kita untuk tetap bersatu dengan Yesus, dan dengan demikian mendapatkan jaminan keselamatan. Dengan asumsi kita melaksanakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ialah semua yang diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Karena Bapa berkehendak, barang siapa melihat Anak dan yang percaya kepadanya, saya tambahkan, dipegang sampai akhir, akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Jaminan keselamatan ada dalam diri kita. Tinggal persoalannya, apakah kita mau mengejarnya, mengusahakannya dengan cara ketika kita melihat putra dan percaya. Kepercayaan itulah yang kita pakai dasar untuk hidup di tengah-tengah dunia. Dan kita pegang sampai akhir. Seperti kata Santo Paulus dalam kesaksian menjelang kematiannya. Mengenai hidupku,
darahku sudah kucucurkan. Saat kematianku sudah dekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish dengan tetap mempertahankan iman. Maka tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota itu tidak dimiliki dengan cuma-cuma, tapi diusahakan oleh Paulus dengan hidup selalu melaksanakan kehendaknya, sekalipun harus mencucurkan darah, artinya berkorban. Maka mari kita lihat hidup kita. Apakah kita terus berusaha melaksanakan kehendak Allah meskipun banyak pengorbanan, bercucuran darah, dan kita berjuang sampai garis akhir dengan tetap mempertahankan iman, maka kita akan dijamin, akan dihidupkan dan dibangkitkan pada akhir zaman. Semoga kita di tengah dunia ini sudah mengarahkan pandangan kita kepada kebangkitan, dan harapannya kita akan sampai garis akhir dengan tetap mempertahankan iman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kepada kami Kau janjikan hidup baru setelah kebangkitan. Saya berdoa bagi arwah saat keluarga kami telah berpulang. Kami mohon semoga kami Kau sadarkan untuk tetap mengarahkan hidup pada kebangkitan dengan selalu melaksanakan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang masih belum sadar, Engkau sadarkan untuk mencita-citakan hidup surgawi selama masih di tengah dunia ini, agar kita kelak Engkau panggil kami kedapatan setia. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Terimalah mereka yang berpulang dalam kerajaan-Mu. Hiburlah sanak keluarganya. Semoga yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya, agar akhirnya mereka tidak berfokus hanya memikirkan duniawi, tapi memikirkan kebangkitan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan untuk melaksanakan pola hidup sehat. Jauhi kerumunan, pakai masker, dan sungguh menjauh dari penyakit. Hari ini misa pagi sudah terlaksana untuk mengirim para arwah sanak keluarga kita. Tinggal nanti sore pada pukul 6 akan dilaksanakan misa yang kedua. Nama-nama arwah akan ditampilkan di layar televisi mendoakan mulai pada pukul 5, pukul setengah 6, dan juga akan diulang pada doa umat serta komuni. Lalu yang terakhir diputar lagi pada penutup.
harapannya umat tak bisa membaca dan mendoakan juga. Besok Sabtu dan Minggu 4 dan 5 November di Mandala Geraha akan diadakan ekso pendidikan dari sekolah-sekolah Katolik Serawan Busidiana dan beberapa sekolah dari Semarang. Akan ditampilkan bermacam-macam atraksi. Ada barongsai, ada band, ada drama dan macam-macam. Mari berbondong-bondong tanggal 4 dan 5 masuk ke Mandala Geraha. Random acara sudah dibagi ke ketua lingkungan dan kelompok-kelompok sehingga bisa mengerti apa-apa yang kita mau lihat. Mudah-mudahan sekolah Katolik semakin jaya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian dalam karya gereja dengan doa, karya, tenaga, dan dana. Tuhan memberkati.